Bosen ya, hidup tuh mau ngapain lagi sih? Iya dong, psikologi kita terganggu. Loh kok dia bisa, gue kenapa enggak? Nanti jadi iri, jadi tidak semangat, jadi pesimis gitu ya. Kenapa semua orang sekarang menurut gue menjadi overthinking? Karena pandemi dong. Nggak tahu. Belakangan ini ya, jadi overthinking. Kan gue bilang, gue pernah ngobrol sama lu. Bro, nih orang kalau nggak meninggal, ada gila-gilanya dikit nih habis pandemi. Iya dong, psikologi kita terganggu. Kita tidak pernah, saya deh, anggap saya ya, bukan kita ya. Saya tidak pernah dipersiapkan dari kecil untuk menghadapi situasi pandemi di mana mungkin kesehatan menurun, kemudian yang pasti kondisi keuangan yang mengganggu ke psikologi juga, kemudian pola hidup. Nah, dan ini kan berangsur-angsur selama 2 tahun terjadi di kehidupan kita. Berapa gelombang loh. Kemarin tuh alfa, beta, nggak nyampe beta. COVID, Delta, Omikron, 2 tahun, 3 tahun. Dan itu kan menjadi satu kebiasaan baru. Makanya kan adalah istilah new normal. Ini juga jadi apa namanya perdebatan. Ada orang yang bilang, dan gua meyakini new normal itu bukan kembali ke normal. Iya, kita seolah-olah menjadi keadaan normal yang baru dengan standar yang berbeda daripada yang sebelumnya. Makanya ada kata-kata new normal, bukan back to normal. Apa pengalaman lo dengan overthinking? Terus apakah itu mengganggu keseharian lo? Pernah sih gue pasti overthinking. Kalau udah mau tidur, kadang-kadang suka kayak feeling blue gitu. Aneh banget deh, gue kalau overthinkingnya gue tuh kayak, yang paling sering gue alamin tuh kayak, bosan ya, hidup tuh mau ngapain lagi sih? Bangun, tidur, kerja, dapat gaji, dapat uang, beli yang kita mau, kalau punya rezekinya, kerja lagi, ya udah gitu aja, udah gitu. Apalagi sih yang mau dicari gitu? Mengganggu nggak? Mengganggu lah, tidak menimbulkan semangat. Yang gue lakukan apa? Gue ke belakang bikin Indomie. Kalau udah kenyang kan ngantuk, Bor. Iya bener. Nggak bener nih gue bilang gini. Udahlah gue makan aja lah. Udah makan kan, kenyang, ngantuk. Nah, tapi bagaimana cara kita ngebedain overthinking dan berpikir kritis? Berpikir kritis itu tahu kapan waktunya. Tahu kapan dia mulai, kapan dia harus berhenti. Kalau overthinking itu tiba-tiba dan kita nggak bisa berhentiin itu. Bisa sampai begadang, tengah malam. Yang kalau kita, gini deh, cara paling gampang sampai hal yang nggak penting, itu kadang kita pikirin, itu udah overthinking. Yang kita sebenarnya sadar kayak, ngapain gue pikirin ini ya, tapi kok gue masih nggak bisa keluar dari dalam otak gue. Nah itu udah overthinking tuh, udah berlebihan. Pernah nggak lo ngerasa overthinking karena ngeliat postingan orang lain? Pernah. Misalnya seperti apa postingannya? Gue mungkin sudah hampir 4 tahun kali ya. 4 tahun, 3 tahun. Gue lupa persisnya kapan. Balik lagi ke pandemi. Merubah gue sangat banyak di kondisi itu. Gue melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jahat, mana yang benar-benar baik gitu ya. Gue hampir tidak pernah melihat postingan, baik itu story, feed, dari orang-orang yang gue follow. Aneh nggak? Satu, yang pertama, gue merasa bahagia ketika gue melihat orang lain yang lebih tidak beruntung daripada gue. Kayak itu kan menjadi apa namanya, menjadi sombong ya, kayak masih di situ aja gitu ibaratnya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, ketika melihat orang lain lebih bahagia daripada gue muncul iri hati. Kalau dia sudah sampai suksesnya dia yang gue inginkan, loh kok dia bisa, gue kenapa enggak? Nanti jadi iri, jadi tidak semangat, jadi pesimis gitu ya. Jadi akhirnya sekarang ini gue bener-bener kalau gue mau ngeliat story orang atau feed orang, gue search.
gue cari. Sampai kadang-kadang kalau gue lagi sibuk banget, gue ketemu ponakan gue aja, ponakan gue cerita kadang gue suka nggak nyambung. Kayak ponakan gue tuh bilang, Uncle I kemarin pergi ke sini bla 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 segala macem. Cik gue deh, Ciwenda. Kemarin gue ke Makau. Kapan lu ke Makau? Ada, gue kemarin ke Makau. Iya, ya Allah gue sampai nggak ngeliat story, gue bilang gitu. Sama sekali gue nggak lihat, sama sekali, gitu. Ya karena kan kalau keluarga ruang lingkupnya kita pasti tahu in urgency, kita pasti dalam prioritas utama kan. Sampai bayangin orang yang ada di sekitar gue aja gue nggak perhatikan gitu. Apalagi nih, nah contoh ya, paling gampang ini bisa menjadi toksik buat kamu-kamu yang ada di lingkungan pertemanan, di lingkungan kantor. Banyak orang-orang yang banci status, tahu nggak? Gila-gila nulis status, suka curhat-curhat, ini itu segala macam, dan itu mengganggu sekali ke psikologi, ke diri gue, mengganggu juga untuk aktivitas. Jadi kayaknya gue lebih baik hal-hal yang perlu saja yang akan disampaikan sama orang-orang terdekat. Nah, apakah tanda-tanda yang tadi lo sebutin itu menurut lo udah berubah menjadi sebuah gangguan kecemasan nggak sih? Iya, gangguan kecemasan. Gue merasa cemas sekali ketika melihat orang lebih sedih daripada gue. Gue merasa cemas sekali ketika melihat orang lebih bahagia daripada gue. Jadi gue tidak mau menaruhkan kebahagiaan gue dan fokus hari-hari gue ini sama sekedar postingan orang lain yang sebenarnya fake. Bisa jadi dia cuma pura-pura loh. Tapi gue nggak deh. Nah, kebiasaan overthinking ini bisa diubah atau hanya perlu dikelola? Gue tidak bisa merubah. Jadi gue tidak lakukan itu. Bisa dikelola nggak? Gue tidak bisa mengelolanya karena gue nggak ketemu psikiater, gue nggak ketemu psikolog. Belum sampai tahap itu kali ya. Jadi gue kayak lebih baik, sudahlah gue fokus kepada hal-hal yang lebih penting, kepada aktivitas gue aja deh. Biasanya apa yang lo lakuin untuk menenangkan diri saat overthinking lo udah mulai muncul? Ngomong sama diri sendiri. Ngomong sama diri sendiri, berdialog sama diri sendiri dengan penuh kesadaran. Ini lama-lama orang mikir gue kesian banget kali hidupnya ya gitu. Tapi ini benar gue lakuin lah, benar. Gak banyak orang tahu gue ngomong sama diri sendiri. Bilang terima kasih sama apa yang udah dilakuin. Kemudian tetap semangat. Apapun yang didapatkan hari ini memang sudah menjadi rezekinya. Supaya terus merasa bersyukur, fulfill. Jadi terus merasa fulfill. Merasa terpenuhi lah, merasa cukup. Gitu kali ya. Dari situ ya udah ditenangkan badannya. Gak usah bawa agama deh, kalau itu ada kewajiban bro. Kalau mau pada berdoa kepada Tuhan ya itu wajib, itu mah kapanpun. Tapi dialog sama diri sendiri itu penting. Oke, terakhir, menurut lo apa yang lebih baik antara mengambil tindakan cepat atau berpikir terlalu lama, dan kenapa? Gue sampai hari ini mengambil tindakan cepat sih. Tidak pernah berpikir terlalu lama? Gue menghabiskan waktu-waktu gue untuk bikin dan berpikir hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Maksudnya? Gini. Anehnya lagi gue. Karena gue tidak pernah berharap sama orang, berharap sama keadaan. Jadi gue tuh kayak, sebenarnya gak bagus juga sih. Kalau kata orang-orang, gue tuh tidak pernah menemukan rasa bahagia yang terlalu melonjak, rasa sedih juga yang terlalu dalam gitu. Karena ketika gue merasa bahagia, gue langsung berpikir, bagaimana kalau kebahagiaan ini diregut? Kalau gue merasa sedih, gue selalu berpikir, abis ini pasti ada bahagianya. Jadi gue tenang. Contoh paling gampang, ketika gue punya satu barang gitu ya, satu handphone baru gitu ya, gue akan berpikir, ya kalau misalkan nih handphone ntar gue ngapain duit, ya udah gue jual aja, nggak usah merasa memiliki seutuhnya gitu, karena kan titipan balik lagi. Kalau mau diambil sama Tuhan ambil aja, keadaannya berbalik. Jadi ketika gue dalam urgensi gitu ya, gue nggak punya duit banget nih, ya gue jual aja nih handphone. Udah gue bikin rencana kok sebelumnya. Jadi ambil preventive action gitu.